luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kok Kak Ramos lemes? Kenapa Kak? Aku nggak lemes Kak, Terus kenapa? aku sedih. Kak Ramos sedih? Kak Ramos sedih kenapa? Aku sedih karena adanya pandemi COVID ini kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa nyanyi sama adik-adik. Oh, Kak Ramos kangen ibadah di gereja bersama adik-adik. Kak Ramos jangan sedih, walaupun kita ibadah di rumah aja, kita harus tetap semangat. Oh gitu ya Kak? Ya. Oh iya benar juga ya Kak ya. Kalau gitu supaya semangat kita berdoa dulu Kak. Kita berdoa. Iya, berarti kita undang adik-adik untuk berdoa ya. Ya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. buat pagi yang indah ini. Kami bisa datang, Kami bisa datang, beribadah, beribadah, berdoa, dan memuji nama Tuhan. dan memuji nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, berkati ibadah kami berkati ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga hingga akhir. akhir. Roh Kudus, kiranya kiranya rohmu memimpin kami memimpin kami sepanjang hari ini. sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, Puji Tuhan Tuhan. Kakak. Akhirnya Kak Ramos sudah gak sedih lagi. Semangat. Sudah semangat. Adik-adik gimana, sudah semangat? Adik-adik sudah semangat di rumah? Sepertinya sudah Kakak Margaret. Oke, kalau semangat kita undang adik-adik bangkit berdiri. Oke, kita mau nyanyi lagu apa Kakak? Kita mau nyanyi lagu apa ya? Ada dua. Ada dua. Yes, ada dua. Lagu yang pertama kita medley itu lagu Dalam Nama Yesus, lanjut ke lagu Yesus Pokok. Wah, aku gitu semangat Kakak. sekali, Kak. Betul. Kalau ada lagu berarti ada gerakannya. Sudah siap semuanya adik-adik? Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya Kak Margaret. Sekali lagi. Siap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagu Yesus Pokok, lanjut. Yesus pokok dan kita lihat caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lihat caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lihat caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Selamat pagi adik-adik yang terkasih, Amang harap semuanya sehat-sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Oh iya, maaf, ternyata ada tamu kita. Sudah pada kenal belum? Belum? Oh, ya udah. Kita kasih waktu ya, dia memperkenalkan diri. Mau memperkenalkan diri? Siapa pendeta? Namun saya mau menyapa anak sekolah minggu terlebih dahulu. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa, fantastik, yes. Loh, kok Pak Pendeta yang menjawab? Oh iya ya, mewakili saja sebenarnya. Oke deh Pak Pendeta. Oke, Dangke sudah memperkenalkan dirinya. Kita membaca firman Tuhan ya. Siap Dangke? Siap Pak Pendeta. Dari mana tadi firman Tuhan? Kalau tidak salah dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13. Benar. Kita baca bersama-sama ya. Kita bersama dengan Dangke dan anak-anak sekolah minggu membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Nah,
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan pada saat ini ada beberapa pertanyaan nih. Nah, yang pertama, tahu nggak anak-anak sekolah minggu apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak Pendeta. Loh, kamu tahu? Iya. Kita kasih waktu buat Danke menjawab. Ayo dong Pak Pendeta, saya mau jawab. Oke, kita kasih ya. Apa jawabannya Danke? Pada hari Pentakosta turun Roh Allah, turun Roh Kudus. Wah, pintar. Nah, setelah turunnya Roh Allah, terus turunnya Roh Kudus, apa yang terjadi? Dan kepada siapa Roh itu turun, Roh Kudus? Kamu mau jawab lagi? Mau dong. Kalau tidak salah, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Benar. Kepada siapa lagi? Kepada bangsa-bangsa yang ada di situ, Pak Pendeta. Wah, benar. Kamu pintar sekali. Betul dong, Pak Pendeta. Lah, setelah turun nih kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada bangsa-bangsa, apa yang terjadi? Dan sebenarnya apa sih tujuan Tuhan itu menganugerahkan rohnya? Kamu tahu nggak? Mau bantu jawab lagi? Mau dong. Tujuan dari turunnya Roh Kudus, Tuhan menganugerahkan Roh Kudus, yaitu supaya menyertai orang percaya. Hanya itu saja. Ada lagi Pak Pendeta. Apa yo? Memampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Misalkan menjadi saksi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Wih, pintar sekali kamu. Ya dong, ada lagi enggak? Banyak Pak Pendeta. Roh Kudus juga adalah penghibur. Wah, berarti banyak dong. Berarti Roh Kudus itu hebat dong. Iya Pak Pendeta. Wah, kamu pintar sekali ya. Iya dong, kan aku anak Tuhan. Seperti anak sekolah minggu yang suka baca firman Tuhan. Luar biasa. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Apa lagi Pak Pendeta? Setelah turun Roh Kudus, apa yang terjadi? Apa ya? Ada dua loh. Coba pikirkan. Oke Pak Pendeta, saya coba. Oke, yang pertama, kalau tidak salah, murid-murid Tuhan Yesus itu mampu berbicara tentang firman Tuhan dan dimengerti oleh bangsa-bangsa yang mendengar. Benar, itulah kekuatan dari Roh Kudus. Begitu luar biasa Roh Kudus itu memampukan murid-murid Tuhan Yesus untuk berbicara. Mereka tahu nggak? Apa Pak Pendeta? Dulu mereka itu tidak pintar berbicara loh. Masa? Iya, namanya juga nelayan. Nelayan pada saat itu tidak pintar berbicara. Tapi karena Roh Kudus mereka bisa memberitakan firman Tuhan dan dimengerti oleh bangsa-bangsa yang mendengar. Oh iya Pak Pendeta, Roh Kudus itu luar biasa memampukan murid-murid Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Benar. Nah, setelah itu apa lagi? Yang kedua, bangsa-bangsa itu
membuka hatinya dan mereka mau menjadi orang percaya. Iya benar, ada 3.000 orang yang dibaptis pada saat itu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa roh Tuhan kita kepada kita. Benar, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dianugerahkan oleh Roh Kudus, kita masing-masing termasuk Danke, ya kita harus bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana Pak Pendeta? Ya harus mampu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terus melakukan kehendak Tuhan Yesus. Oh iya Pak Pendeta, karena Roh Kudus itu memampukan kita kan? Iya, melakukan firman Tuhan. Misalkan apa ya kalau firman Tuhan itu? Banyak sih Pak Pendeta. Misalkan berdoa. Seperti kalau tidak salah 2 minggu yang lalu tentang doa ya Pak Pendeta. Iya, ada juga loh aktivitas anak sekolah minggu berdoa banyak sekali yang pintar berdoa. Itu semua karena Roh Kudus. Terus apa lagi? Misalkan membantu orang tua. Iya benar, seperti hukum Taurat keberapa? Kelima. Nah, selain itu apa lagi? Ya kalau sudah dianugerahkan Roh Kudus, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Benar. Jadi kalau kita sudah dianugerahkan Roh Kudus, kita harus dengar-dengaran ya. Betul Pak Pendeta. Karena Roh Kudus itu membantu kita untuk mengerti firman Tuhan kan? Iya Pak Pendeta. Iya. Kamu sering gak mendengarkan firman Tuhan? Sering dong. Karena apa kamu bisa mendengarkan firman Tuhan? Ya karena Roh Kudus. Nah benar. Benar adik-adik yang terkasih, kita itu harus mau mendengarkan firman Tuhan, mau bersaksi, mau melakukan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus itu sudah turun ke hati dan pikiran kita. Benar Pak Pendeta. Oleh karena itu pada hari Pentakosta saat ini, harinya turunnya Roh Kudus, kita memperingati supaya kita mengingat, oh ternyata kita itu telah dianugerahkan Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan untuk berbicara dan bersaksi tentang Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Terlebih mau mendengarkan firman Tuhan. Nah itu yang menjadi khotbah kita hari ini. Dan wah luar biasa. Senang loh Pak Pendeta bisa hadir di sini bersama-sama dengan Pak Pendeta. Berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus, tentang firman Tuhan. Iya benar. Nah ada salam buat anak sekolah minggu sebelum kita menutup khotbah kita. Ada dong Pak Pendeta. Teman-teman anak sekolah minggu terkhususnya HKBP Jati Asih tetap semangat ya. Supaya kita di dalam sukacita walaupun harus di rumah. Iya, terima kasih atas kedatangannya dan Kea. Sama-sama. Sekarang kita berdoa ya. Kita berdoa, ikuti doa Amang. Kita bersama-sama menutup mata kita dan juga melipat tangan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul dengan orang tua kami, beribadah, ibadah sekolah minggu di hari Pentakosta, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana kami telah menerima Roh Kudus, Roh Allah,
sehingga kami dapat berbicara tentang firman Tuhan, bersaksi tentang Yesus Kristus dan melakukan kehendak Tuhan, terlebih mampu untuk dibukakan hati, mendengar firman Tuhan dan juga mengerti akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman yang telah kami dengar dan yang telah kami renungkan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi kita udah dengar khotbah tentang Hari Pentakosta. Iya bener banget Kak Margaret. Nah, aku mau tanya, Hari Pentakosta itu apa sih Kak? Hari Pentakosta, ini kalau nggak salah ya Amang ya. Iya. Hari Pentakosta itu turunnya Roh Kudus Amang. Benar. Oh bener Kak Roh Margaret. Benar, Kak Ramos, Ramosnya. Nah, waktu turunnya Roh Kudus pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bagaimana sih Kak? Nah, pada saat turunnya Roh Kudus, itu murid-murid Tuhan Yesus bisa memberitakan Injil. Benar gak, Amang? Benar. Benar lagi, Kakak. Udah dua benarnya nih, Kak Memberitakan Ramos ini. Injil adik-adik. Nah, adik-adik di rumah tahu gak sih Kak memberitakan Injil itu kayak gimana sih Kak? Oke, memberitakan Injil itu tidak perlu seperti pendeta, Amang. Gak perlu Daniel di khotbah sini. kayak ini. Gak usah. Tapi kalau ada yang punya cita-cita kayak pendeta Amang Daniel, luar biasa. Adik-adik ada yang punya cita-cita jadi pendeta? Ya, siapa yang mau tuh? Siapa yang mau jadi pendeta? Aku sih belum berani, Kak. Aku juga gak berani. Ya, tapi kalau memberitakan Injil itu tidak cuma untuk jadi pendeta. Bisa kayak sehari-hari nih, kayak misalkan dengar-dengaran orang tua, ya Mang ya. Benar, Kak Harus Ramos. patuh sama mama papa. Benar. Betul. Terus selain patuh harus bantu mama papa. Harus bantu mama Heeh. papa. Kak, kalau nggak salah minggu-minggu kemarin itu kita ada dikasih tugas sama gereja, sama inang pendeta. Iya, Kita iya. punya dokumentasi aktivitas adik-adik. Iya, Yang betul. lagi berdoa, Oh. yang lagi bersih-bersih, Wah. membantu orang tua. Wah, iya Amang, itu Kalau nggak kemarin. salah ada juga yang bernyanyi ya. Beh, iya nyanyi bareng keluarga yang bernyanyi minggu bareng lalu. keluarga, iya, benar. Bener banget itu. Gimana kalau kita lihat dulu Amang? Wah, boleh Kita sekali. Boleh lihat ya? cuplikannya yuk. Ini dia. Wah, luar biasa ya adik-adik Amang. sekolah minggu ya Kak. Iya Kak Margaret. Keren, ada Keren yang banget. berdoa. Ada yang bernyanyi. Nyanyi bareng keluarganya ya. Keluarga. Luar biasa ya, biasa, Kak ya. Amang. Luar biasa memuji Tuhan. Betul. Apa cuma sampai situ tugas kita? Ada lagi. Ada lagi. Iya. Gimana Amang? Karena kan hari ini temanya Iya. Pentakosta. Iya. Boleh nggak nih izin dulu sama pendeta kakak? Boleh dong. Izin dulu Amang. Iya. Kita kasih tugas Apa nih Kak? Menggambar. Menggambar apa nih Kak? menggambar. Temanya apa? Pentakosta. Pentakosta. Nah, tema Pentakosta itu seperti apa sih Kak? Wah, itu kan temanya tentang Roh Kudus Ya. yang turun. Macem-macem Kak, boleh apa aja, Boleh pokoknya apa tentang aja. Roh Kudus. Yang penting temanya tentang Roh Kudus dan Pentakosta. Betul. Kalau sudah digambar, Kalau sudah digambar, boleh difoto. difoto. Dikasih ke guru sekolah minggunya. Kasih ke guru kelasnya. Boleh lewat WA group, boleh langsung ke kakak-kakak kelasnya. Gitu ya Mang ya? Iya. Atau mungkin kalau yang boleh ke pendeta boleh? Boleh juga Boleh. sih. langsung ke Boleh. Tapi Kak mau nanya itu gambarnya aja yang dipoto saat lagi menggambar dipoto nggak atau divideokan? Kalau menurut Amang bagusnya bagaimana Amang? Kayaknya enaknya dua-duanya ya. Wah iya, berarti ada proses menggambar Iya. Proses menggambar dengan dan- hasil gambarnya dan ya? hasil Iya, gambarnya. siapa tahu Kak nanti kan Bener-bener.
orang tuanya yang gambar. Oh iya, kita kan nggak tahu. Ama tahu aja, soalnya kan anakku PG, belum bisa Iya, gambar. Sama. Ketahuan Anak dong, Amang Kak juga Amos. PG nih. Iya ya, berarti kita harus terima karya adik-adik ya. Iya, apa aja berarti- gambarnya Betul. terserah Kak ya. Nanti Betul. yang pertama adalah foto saat adik-adik sedang menggambar. Iya. Dan yang kedua adalah hasil gambar yang bertemakan Roh Kudus dan Pentakosta. Betul sekali. BTW Kak nih, nanya lagi. Kok Apa? jadi Saing sering nanya ya? Ih, kenapa tuh ini Ama? ini Apa, Pak? kelasnya semua kelas atau kita tentuin nih kelasnya nih? Oh gitu ya. Kita dulu. Kebetulan karena di sini ada guru PG, gimana kakak? Kalau kira-kira adik-adik PG sudah bisa menggambar atau belum? Adik-adik PG bagus-bagus Kak gambarnya. Anak-anaknya apa mama papanya? Anak-anaknya Oh, dong. anak-anaknya Ama. Berarti dari PG sudah siap Ama. Oke. Berarti PG untuk orang semua kecil. kelas ya? Iya, Untuk semua semua kelas. kelas. Semua kelas dari PG sampai kelas 6 SD. Iya. Gitu Ama. Oke Oke deh. deh. Oke ya, sudah dikasih tugas, sudah melihat cuplikan, kita tunggu ya di minggu depan. Yeah. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Betul. Nah sebelum kita tutup ibadah kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi nih Kak Yes, Ramos. satu lagu lagi ya Amang ya. Iya. Satu lagi ya siap. Mang. Ya, karena kita membahas Pentakosta, jadi gak ada lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta